Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus nyuwun doa Fatihah kangge almarhumah Ibu Hajah Khairiyah katanya nggih, ingkang sampun kapundhut mendahului kita. Khusus laha al-Fatihah. Auzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Pindah malih khusus kangge jamaah yang kondisinya masih belum sehat ya, ternyata masih ada beberapa jamaah kita ya, khususnya Pak Haji ya, yang dan beberapa jamaah yang lain bisyifai bibarakati syaratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana qabtul arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, ternyata hujannya masih berkelanjutan ya. Kemarin semalaman, nah, tadi itu menjelang jam 3, jam 2 itu udah mulai ini, dan deras juga lumayan hujannya nggih. Ya. Ditambah dengan bledek barang ya, bengi-bengi ono bledek ya, ya mungkin hujan ini mengingatkan kita untuk bangun nah, waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, agar waktu sahur itu kata istighfare. Dan ternyata roto sanes teng Surabaya mawon, di Nganjuk juga hujan ternyata. Diberitahu oleh itu di Jombang juga hujan. Nah, jadi gak usah meri jenengan kok hujan nang Surabaya to. Nah, ternyata boten nggih, boten teng Surabaya to. Ini musim mestinya sudah masuk musim kemarau. Ya, bahkan minggu yang lalu itu kan sudah diprediksi panasnya ekstrim katanya ya, karena di beberapa negara Asia ini sedang dilanda panas ekstrim. Konon di mana di India itu di atas 40 derajat. Nah, di kita Gusti Allah enggak panas ekstrim tapi ono jawai. Walaupun kerasa sumu. Nggih. Nggih, monggo kita terusaken malih nggih. Kemarin kita sudah ayat 133. Kalau tidak keliru. Sekarang kita yang mulai menjelaskan tentang bagaimana dua perang yang sangat terkenal dalam sejarah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, yaitu perang Uhud dan perang Badar. Sampai tiang ula Kiai Gresik ya, kayak Gresik Tuban, Kiai Tuban ngarang sholawat Badar. Jadi yang ngarang sholawat Badar itu Romo Kiai saking Tuban. Sholawat Badar nih Bu? Sholatullah salamullah terus ala toha rasulil. Sholatullah salamullah ala Yasin itu kan asma Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Pak Yasin juga sudah lama ini nggak tahu kelihatan ya, kata kondisinya juga sakit ya. Ala Yasin habibillah tawassalna
Bismillah wabil hadi rasulillah. Jadi ekspresi ungkapan, jadi kuatah ulama-ulama Indonesia yang yang membuat syair-syair sholawat, termasuk sholawat asgil. Jadi sholawat ada juga, nah itu sholawat. Kemarin sudah Gusti Allah memberikan gambaran walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Walaqad nasarakum, walaqad nasarallahu itunya itu. Jadi walaqad lan teman-teman sampun nulungi kum ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah bi badrin nalikanipun perang Badar. Wa antum utawi sira kabeh kau orang-orang yang beriman iku adilatun sedikit fattaqullaha, tapi tetap ya kalau ada ittaqullahnya, kalau takwanya nang Gusti Allah itu serius, la'alakum tashkurun, menawa sira kabeh termasuk kelompok tiang-tiang ingkang bersyukur. Jadi perang ini juga bagian dari ini, memang perang itu pengadilan instan dan murah. Makanya perang ini dalam Islam ini dalam rangka memberantas kezoliman, tidak sembrono, bukan untuk ekspansi, bukan untuk merebut wilayah, bukan untuk mengganti. Dan ya itu mudah-mudahan aja saudara-saudara muslim kita di Sudan yang sedang berperang saudara ini segera berakhir ya. Konon dari 18 negara bagian, karena mereka menggunakan sistem serikat ya, sebenarnya. Itu 12 negara itu dilanda perang saudara dari 18 negara bagian di Sudan. Ya nauzubillah lah, nauzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Taqulul lil mu'minina. Kata id lagi di sini. Semangsane itu artinya itu. Kata id di sini posisinya sebagai dorfun linasorokum, sebagai dorob. Nah, keterangan dari kata nasorokum di atas walaqad nasor. Jadi ini ayat 124-nya ini merupakan satu rangkai ya dengan ayat sebelumnya ya. Semangsane napa takulu ngendika panjenengan wahai Kanjeng Muhammad, ngendika napa lil mukminina kangge tiang-tiang ingkang beriman. Aitu idu tegese panjenengan wahai Kanjeng Muhammad sampun janjeni ya, menjanjikan. Jadi takulu bimakna tu'idu. Taknya ini ya kepada domir anta, taknya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu perang Badar. Nah kalau sekarang ya taknya ya harus bisa dijelaskan oleh penerusnipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Gusti Allah itu masih super aktif ya, mengendalikan semua jaringan kehidupan makhluknya itu. Jadi jangan dikira Gusti Allah tidak berperan ya. Ittaquli ing semangsane tatkala panjenengan janjeni wahai Kanjeng Muhammad, janjeni sinten lil mukminina kedua tiang-tiang yang bermain. Tatminan menjanjikan supaya orang-orang yang beriman itu tetap tenang, tetap punya semangat, tetap punya giroh ya dalam berjuangnya itu. Wah, hujan maling. Nopo dawe Gusti Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kepada bolo tentaranya yang sedang berperang waktu perang Uhud, alayyafiyakum ayumiddakum. Lan itu pertanyaan, ono toh panjenengan ora nyukupi yakfikum. Nah, yakfikum ana toh awamu ora khawatir ya, bahwa Gusti Allah tuh yakfikum ya itu. Lan di sini kan ayumidakum ayu'inukum yen to bakal nulungi
ayumi itu yento bakal nulungi ya. Apakah kalian wahai orang-orang yang beriman tidak sadar bahwa suatu ketika Gusti Allah itu tetap akan nulungi tiang-tiang yang beriman. Ayumiddakum bimakna yu'inunakum, yento bakal nulungi ing sira kabeh. Fa'ilnya sinten? Rabbukum. Jadi ayumida rabbukum. Jadi ana ta awakmu ora merasa cukup ketika Robmu pangeranmu bakal nulungi ing sira kabeh. Nulungi dengan cara apa? Bisalasati alapim minal malaikati munzalin bitahfif munajjalin. Ada juga watasdid, ada munzalin atau munajjalin, sama artinya. Dengan 3.000 ya, bayangkan ya, dengan 3.000 malaikat yang sengaja oleh Gusti Allah diturunkan ke medan perang. Apakah awakmu orang merasa cukup ketika Gusti Allah menurunkan bala bantuan para malaikat? Bahkan di dalam hadis bukan hanya 3.000, ada yang menyampaikan sampai 5.000 malaikat. Bayangkan. Jadi Gusti Allah itu kuwasa, senaoso, adillah itu kan sedikit banget, bala tentaranya sedikit, persenjataannya juga minimalis. Ya sama dengan inilah waktu perang 10 November sampai ada Hari Pahlawan ya, di mana Inggris dengan sekutunya membawa senjata yang luar biasa, mulai kapal udara yang menyebarkan pampet sampai tank. Waktu zaman tahun 40-an negara-negara Eropa sudah punya namanya tank waja, tank wojo. Kalau kita senjatanya cukup bambu runcing, bahkan peluru aja didengdengi karo sarung. Nggih. Bayangkan ini kalau dari sisi logika perang Indonesia itu ya udah hancur-hancuran mestinya itu. Waktu tahun 45 49 itu ketika datangnya aksi polisionil ke-1 dan aksi polisionil kedua itu. Tapi ternyata Gusti Allah tetap memberikan kekuatan kepada orang. Karena apa? Karena yang berjuang banyak santrinya, banyak orang yang berimannya. Dengan gelora takbir yang dikomandangkan oleh siapa? Bung Tomo, bukan Karno, Bung Tomo. Itu bisa semangat. Nah, itu. Jadi kaming fiatin qalilatin golabat fiatang kasiro. Boleh jadi walaupun sedikit tetap mendapatkan pertokan. Ada malaikat, ada dungo-dungo. Nah, jadi dari menurut logis sampai akhirnya Belanda dan sekutunya itu merasa takluk ya, maka untuk memperpanjang ininya ngadakan perjanjian. Itu kan ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Royen, masih ingat nggak Bu? Dan terakhir ada KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda tahun 49. Nah, sekalipun memang dengan konferensi meja bundar ini sampai sekarang menjadi abu-abu. Karena apa? Terhadap pengakuan Belanda kepada kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun Belanda ketika Perdana Menterinya ke sini terakhir itu kan dia jaluk sepuro, ngerumangsani. Kalau Belanda itu berbuat zolim, berbuat aniaya kepada bangsa kita. Ini banyak rangkai sejarah yang terkait dengan masalah kemerdekaan negara kita ini yang pelik ya. Dari perjanjian KMB itu Belanda mensyaratkan 3 hal. Pertama, bentuk negara
harus dirubah, ya kan? Dari kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, Belanda menetapkan kalau negara Indonesia merdeka terhadap aset-aset Belanda dan segala hal yang berhubungan dengan kekayaan Belanda itu harus mengakui utang. Jadi utang kita ke luar negeri itu ya semenjak KMB itu kita harus mengakui punya utang. Nah, yang ketiga lagi yang lebih menyakitkan, yang akhirnya Kartosuwiryo, nah itu mendirikan negara Islam Indonesia itu akan akibat dari kecewa KMB awalnya, tapi akhirnya menjadi pemberontak. Makanya di situ ulama-ulama yang dipelopori oleh kiai-kiai dari NU menjadi garda terdepan untuk menjadikan negara Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus tahun 45 sudah final bagi umat Islam. Maka muncullah pengangkatan gelar. Untungnya itu Republik Indonesia Serikat gak sampai setahun kan, tahun 50 kita kembali lagi ke negara kesatuan. Jadi negara Madura itu negara zaman DIS sudah ada negara Madura. Jadi kalau sekarang orang Madura pengen merdeka itu ya nanti kalau kita ke Madura harus bawa paspor. Nah, itu insya Allah enggak lah ya, mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang apa yang menjadi tapal batas wilayah teritorial geografis negara kesatuan Republik Indonesia? Ternyata ada dua. Pertama, mau mendekati wilayah kekuasaan zaman Indonesia Jaya, kerajaan Indonesia. Nah, kalau Indonesia Jaya, maka kalau ditarik mulai dari Pulau W, di Pulau sampai Myanmar itu mestinya. Nah, itu karena kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu konon wilayah kekuasaannya. Tetapi ada juga yang mencoba membuat batas wilayah itu berdasarkan komitmen pada zaman kerajaan kerajaan Turki Utsmani, di mana wilayah Nusantara itu ada kesultanan Islam yang totalnya kalau tidak salah ada 29 kesultanan, termasuk di Ternate dan Papua. Nah, maka di Papua itu ada berkas kesultanan Islam itu Raja Ampat. Jadi dulu Papua itu juga menjadi wilayah kesultanan umat Islam yang induk ke Turki Utsmani. Akhirnya tapal batas itu dicari. Bagaimana? Kenapa Papua Barat dan Papua Timur? Apa dengan Papua Nugini? Nah, yang ini itu Timor Leste. Nah, itu makanya ketika Timor itu dulu diperjuangkan juga masuk wilayah Indonesia. Cuman zaman reformasi awal, zaman Presiden Habibie diadakan referendum ulang. Nah, ternyata padahal masuk ke Indonesia itu tahun 76 ya. Timur itu. Kalau Papua ini tahun 63. Nah, tolong generasi muda kita juga harus dipahamkan istilah wawasan Nusantara. Kalau dulu zaman penataran P4 ada namanya wawasan Nusantara. Masih ingat nggak, Bu? Ya, bapak-bapak yang pensiunan itu mestinya ingat itu, atau ibu-ibu itu. Sebab wilayah kita ini sekarang ada beberapa tapal batas yang belum tuntas di antara dengan negara tetangga. Jadi negara tetangga kita itu kan Singapura, Malaysia, Filipina, kemudian Papua Nugini, kemudian Timor Leste dan Australia. Nah, termasuk Laut Cina Selatan, termasuk Pulau Natuna. Nah, Laut Cina Selatan juga rawan juga disaling diklaim. Ya, untungnya ini kita menganut negara diakui, diakui segala negara kepulauan. Bukan negara pulau atau bukan negara daratan. Nah, archipelago, negara kepulauan itu di mana pulau yang satu dengan pulau yang lain itu merupakan satu kesatuan wilayah. Itu negara kepulauan.
Kalau negara pulau boleh jadi antara Indonesia Jawa dengan Kalimantan didengdengi oleh laut bebas. Nah, kemudian ada lagi kita dengan perjuangannya Pak Mukhtar Kusuma Atmaja, itu Indonesia luas wilayahnya ditambah mempunyai tambahan wilayah laut dengan adanya JEE John Ekonomi Eksklusif. Nah, itu hal-hal seperti itu banyak yang ini sekarang ini yang tidak peduli ya, itu. Ya, bahkan kadang-kadang pegawai negeri sendiri ada yang tidak hafal Pancasila ya pernah heboh lagi ketika itu suruh baca itu. Jadi negara kita ini perjuangannya ya cukup panjang. Nah, tetapi karena banyak pejuang-pejuang muslimnya dan pejuang muslim terrequest nang Gusti Allah selalu jalan. Nah, seperti panjenengan ini kan walaupun hujan deras tadi karena requestnya kepada Gusti Allah selalu jalan, ya tidak patah arang untuk tetap datang ke masjid. Nah, sehingga kegigihan perjuangan seperti itu, insya Allah Gusti Allah ini moho waliul mukminin itu jelas dengan apa? Akhirnya dengan menurunkan para malaikat untuk dan secara fisik kelihatannya itu bukan hanya secara goib, jadi berkuda dengan pakaian serban yang gagah. Nah, jadi dijelaskan serbannya itu ada yang warna kuning dan ada yang warna putih. Nah, dulu saya ketika almarhum Prof Syekh masih jadi anggota di Golkar, DPR Golkar, saya disuruh cari hadis, ada enggak Rasulullah itu mempunyai simbol atau mempunyai baju kuning. Karena waktu sampai sekarang kan Golkar simbolnya kuning. Jadi ternyata ada. Nah, ini alapi minal malaakatimun jalin yang diturunkan sengaja oleh Gusti. Jawabnya A kan di situ alai yakfikum. A bala injih Rasul. Ya, kula yakin Gusti Allah pasti nyukupi dumateng kita sedaya. Ya bala injih. Bayak pikum nyukupi jadi Gusti Allah dengan bantuan para malaikat zalika ingkono mengkono pitulunganipun Gusti Allah. Di sini kata Rob wafil anfali. Nah, dalam surat Al-Anfal nanti dalam surat Al-Anfal juga dijelaskan masalah berbagai perang ya. Makanya setelah surat Al-Anfal surat nopo Bu? Setelah surat Al-Anfal surat nopo? Ini At-Taubah. Nah, makanya antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah itu tidak disunatkan membaca basmalah. Bahkan ta'awudnya aja ada yang menyuruh membaca a'udzu bisyamiil alim dan seterusnya, bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, karena menurut beberapa ulama ahli Quran, jadi surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah itu ada yang mengatakan digandeng satu surat. Ada yang menjelaskan karena surat At-Taubah itu menjelaskan masalah perang ya. Jadi dalam Islam itu ketika umat Islam punya negara dan hidup bernegara, maka ketika negara itu dilecehkan, ketika negara itu mau direbut oleh musuh, maka ada kewajiban berperang. Jadi perang itu bukan mempertahankan individu kelompok, tapi mempertahankan negara. Dan dekrit perang itu hanya boleh diperintahkan oleh kepala negara. Sama dengan Rasulullah ketika beliau pagi-pagi noto pasukan macam-macam ketika mau menghadapi perang Uhud, beliau statusnya sudah menjadi kepala negara, bukan hanya sekadar nabi saja. Bukan hanya sekedar Rasul saja, tapi beliau sudah menjadi kepala negara. Makanya yang ikut berjuang bukan hanya orang Islam, ya, orang Yahudi ya melo, orang yang baru masuk Islam mu'alaf juga ikut berperang. Nah, fil anfali bi alfin li ana, ketika dalam surat Al-Anfal dijelaskan bukan hanya 300 tetapi 1000 malaikat. Pertamanya 1000, suma sorot salasatan, bahkan ada ada tambahan pasukan lagi ketika melihat
Rasulullah ini dengan bolo sahabatnya yang waktu itu kalau perang Uhud itu 1:3, nah, kalau perang Badar ini 1 orang pejuang muslim lawannya lebih dari 3 orang kan. Nah, itu khomsatan, bahkan menurut riwayat yang nanti dijelaskan akan dalam surat Al-Anfal, bukan hanya 3.000 tetapi sampai 5.000 kamakola ta'ala ingna. Tetapi ingat, nah, walaupun berperang, walaupun menghadapi musuh sedemikian banyak dengan sedemikian hebatnya, tetapi yaitu kalau ingin mendapatkan pertolongan saking Gusti Allah, kalau ingin mendapat bantuan tentara para malaikat, syaratnya ing tasbiru, agar kamu semua tetap harus bersabar ala liqa'il aduwi, ketika kamu bertemu dengan musuh. Gak usah kupu, gak usah nervous. Ada bahasa nervous barang sekarang ini. Ketika berhadapan dengan musuh harus tetap tenang ya. Ya karena memang kadang-kadang jenengan pernah lihat waktu kecil dulu ini siapa, Muhammad Ali sebagai apa? Muhammad Ali petinju. Coba kalau kita lihat Muhammad Ali itu kemenangannya itu ketika dia menghadapi lawannya tenang ya, nggak usah, maka dengan siapa saja menang itu Muhammad Ali, legendaris. Dan untungnya itu menurut cerita alhamdulillah Muhammad Ali ini masuk Islam. Nah, berbeda dengan yang satu lagi yang sampai nyokot kuping ya, siapa, Mike Tyson sampai nyokot kupingnya musuhnya, sampai kupingnya ini sobek lepas ya kan. Ada itu. Memang ini juga kan kelihatan Muhammad Ali itu ketika tenang, musuh mendesak dia tetap tenang. Jadi ketika ternyata tasbiru ini punya makna yang luar biasa. Makanya kalau panjenengan dihadapkan ke dalam kesulitan, ke dalam tantangan, ya ini kalau gak sabar, ketika kita ini ngurusi yayasan, ngurusi masjid, ya sudah bubrah Bu, Masjid Kebonsari ini sudah jadi pasar. Karena agendanya masjid ini dulu dibongkar untuk pasar. Ada dokumennya, saya punya, jangan khawatir. Tetapi oleh tokoh-tokoh Islam diperjuangkan bahwa ini tetap harus menjadi tempat ibadah dan perjuangan umat Islam. Alhamdulillah. Nah, begitu juga bapak-bapak ini yang ngurusi itu dibully. Bahkan konon riwayate ono sing nyubo dengan perdemitan barang ya, perdemitan. Iya. Tetapi ya kita masih yakin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu harus yakin betul ya. Kalau keyakinan itu harus berlandaskan kesabaran. Di demo, tahu-tahu sing demonya podo mati kan itu. Wow. Karena sabar ini menjadi kata kunci ketika kita menghadapi perjuangan. Ing tasbiru, yang telah mempodo sabar sira kabeh tiang-tiang yang beriman, ketika kamu dihadapkan dengan musuh, sekalipun musuh sudah di depan mata. Rasulullah ini yang membuat hebat sampai musuh-musuhnya takluk bertekuk lutut. Bahkan ketika depan berdua, yang satu sudah pegang pedang, pedangnya sing ya, sama dengan Umar bin Khattab. Begitu mendengar adiknya masuk Islam, Umar bin Khattab ini mau mencari Rasulullah, mau dibunuh Rasulullah. Kok iso Nabi Muhammad itu mempengaruhi adikku? Nah, cuman Gusti Allah itu kan merubah hati seseorang itu juga ya ini ya instan juga ternyata. Begitu Umar bin Khattab masuk
ke rumah adiknya, gitu kan? Tahu-tahu adiknya sedang membaca Al-Quran surat Toha kan itu. Begitu mendengar ayat Al-Quran kados ngoten niku, Umar ini terenyuh, gak mungkin Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Nah, sehingga yang tadinya mau membunuh Rasulullah setelah mendengar adiknya membaca ayat Al-Quran, akhirnya tetap mencari Rasul. Sampai para sahabat menghalang-halangi, ada apa kamu mencari Rasulullah? Kamu kan mau membunuh. Tetapi akhirnya ketemu Rasulullah, menyatakan Islam, menyatakan iman kepada Rasulullah. Tidak jadi. Makanya dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat kan, ada kaming fiatin qolilatin golabat fa'yatan katsiro. Ada juga ayat yang ka'annaka waliyun hamim. Boleh jadi yang dulu memusuhi kamu mati-matian, boleh jadi nanti akan berubah hatinya menjadi orang yang menolong kamu. Jadi ada cerita Nabi Ibrahim dan cerita Rasulullah itu memang sama-sama ada 3 orangnya yang pernah saya sampaikan itu. Kalau zaman Nabi Ibrahim musuhnya 3 orang itu, saking jengkelnya, saking gregetennya Nabi Ibrahim, kalau ngoten Gusti pateni ae sing musi kula tiang 3 niku. Nah zaman Rasulullah juga orang 3 kan, Umar bin Khattab, Abu Jahal dan Abu Lahab. Rasulullah tidak menyuruh mateni nang Gusti Allah. Kalau Nabi Ibrahim ketika dihadapkan kepada musuhnya yang sangat kejam, sangat ganas, ya ya Allah matikan saja. Nah, ternyata dimatikan temenan oleh Gusti Allah. Saiki dites, awakmu nyuruh aku mateni yang dianggap oleh kamu musuhmu. Nah saiki tak tes, ya apa awakmu tak suruh mateni anak-anakmu. Bingung kan itu. Palama balago mausa ya kola ya bunaya ini arofil manam ani adbahuka pangdur mada taro ya abatib al matuk maru sata jidunin syawa. Itu anaknya yang soleh, yang baik. Makanya inilah gambaran bagaimana kalau orang tua berhasil mendidik anaknya, ya insya Allah anak itu menenangkan hati orang tua. Tapi kalau kita gagal mendidik anak, ya ujung-ujungnya anak itu jengkelno wong tua. Bahkan ada sing tego mateni lan tego memenjarakan ibunya. Pernah dengar nggak? Bukan viral toh? Ada seorang anak sampai tego memenjarakan ibunya, dan tego lagi membunuh. Yang baru-baru ini kan membunuh ya. Nah, ya itu jangan salahkan anaknya. Kalau sudah seperti itu kita banyak istighfar, banyak nyuwun nang Gusti Allah. Ya kadang-kadang ya salah kedaden. Seperti sekarang itu pengaruh HP. Gara-gara anaknya kecil, kemudian supaya orang tuanya tidak repot kayak no HP ya. Setelah diberi HP ternyata muncul pengaruh radiasinya, menjadi anak itu lambat pertumbuhan IQ-nya. Saya sudah menemukan dua orang tua itu yang sedang terapi gara-gara anaknya terpengaruh oleh radiasi dari HP. Dan beratnya di Jombang 1 ya dekat dengan rumah. Bahkan ada lagi ibunya HP-an, anaknya diculnya nyemplung kolam sampai meninggal dunia. Tetangga pisan Bu, gak adoh-adoh mana. Ibunya HP-an makanya aduh anaknya atau ya tuh. Intas biru watataku lan tetap bertakwa panjenengan semua ya orang-orang yang beriman Allah marang Gusti Allah
fil mukhalafati, ketika kita ini saling berhadapan dengan musuh. Baru di sini Gusti Allah wa yatukum min faurihim hada yumdikum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Seketika itu pula, nah itu Gusti Allah, nah itu mendatangkan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dengan 5.000 malaikat musawwimin. Nah, musawwimin ini yang mempunyai identitas. Wah, makanya sekarang ada istilah politik identitas, itu niru-niru dengan simbol. Nah, jadi 5.000 malaikat, bahkan ada yang mengatakan bikasril wawi musawwimin atau wafathiha atau musawwamin, itu sama, boleh dibaca. Ai muallimina, tegese para malaikat yang memperlihatkan pakaian yang khas, ya. Kemudian dan berkuda, konon katanya berkuda, khoilin bulkin, alaihim aimatun subrun au bidun. Jadi malaikatnya ini seperti Pangeran Diponegoro berkuda, disimbolkan kan itu dengan serban putih atau serban kuning katanya. Seketika itu pula, jadi gak nunggu ini, gak nunggu. Jadi seketika umat Islam berperang kepepet, nah, ya sama dengan yaitu Jenderal Inggris sampai bisa dibunuh, Jenderal Malabi itu kan, nah, itu sampai terkenal kan akhirnya. Nah, ngoten seriusnya kalau umat Islam dihadapkan, tapi ingat ini perangnya memang perang kezoliman, bukan karena rebutan wilayah, bukan karena ingin mencaplok wilayah, tapi memang karena zolim, ya. Makanya Islam ini perang itu hanya boleh menggunakan senjata-senjata yang tidak merusak kepada si zolim itu. Jadi bedil, peluru itu, kemudian amunisi, ya, yang sekiranya tidak tertuju kepada orang yang berbuat zalim itu gak boleh. Makanya Islam itu perangnya cukup menggunakan panah, ya kan, menggunakan pedang. Karena yang wajib dibunuh itu ketika berperang adalah orang-orang yang berbuat zalim dan diajak masuk Islam tidak mau. Jadi sebetulnya ada tawaran dulu, kalau kamu mau bersyahadat maka perang ini tidak akan diteruskan. Tapi kalau kamu memaksa untuk tidak mau mengakui kebenaran Islam, tidak mau mengakui ajaran Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad, dan kamu berbuat aniaya, berbuat zolim, terang-terangan, nah, berbuat zolimnya itu baru kita lawan dengan perang. Tapi kalau masih berbuat zolimnya sembunyi-sembunyi atau berbuat zolimnya diam-diam, nggak boleh diperangi itu. Tapi kalau sudah memang mereka angkat senjata, kemudian kita diperhinakan, baru kita lawan. Nah, itu. Jadi ada ininya itu, ada momentumnya melawan berperang ini. Nggak boleh kalau mereka belum menyerang dengan terang-terangan, nah, kita nggak boleh. Makanya Rasul itu selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi kan, nah, kalau terang-terangan melawan, nah, bawa senjata, baru kita lawan. Kalau hanya masih sembunyi-sembunyi, masih perang ini, perang pressure war, perang urat otot, perang urat saraf, nah itu nggak boleh. Jadi ada ininya Islam itu. Jadi walaupun ada ajaran perang, tapi perangnya ini ada ininya juga, ada persyaratan syar'inya, ya. Sehingga ketika berperang itu kita kategorinya benar-benar jihad fi
sabilillah, tidak asal-asalan. Ngoten nggih. Wa ma ja'alallahu ila busyra, insyaallah kita teruskan minggu yang akan datang. Monggo Pak, ini ada yang mau komentar ibu-ibu, ini tentang masalah perperangan. Ya, di dalam Rasulullah dalam peperangan itu tidak cuma perang perang atau yang lain, namun pada perang itu kalah. Apakah karena ini materialistis sehingga sampai terjadi kekalahan atau tidak perlu perintah? Ya. Dan yang kedua, perang kemerdekaan itu juga berdasar pada ayat 124 karena dimotori oleh para ulama, termasuk juga 10 November dengan takbir Tuhan. Ya, kita kemarin kan saya sudah jelaskan memang penyebab kekalahannya itu pertama ya tidak mengikuti petunjuk Rasul secara konsisten. Ya kan, oleh Rasul itu kan kamu sudah di sini, gak boleh pindah. Walaupun diserang mati-matian oleh musuh, kamu tetap harus bertahan kan itu. Jangan sampai musuh menyerang dari belakang dan sebagainya. Ya, yang kedua, kepincut dunia. Karena apa? Karena waktu perang Uhud itu bala tentara musyrik Mekah ini membawa perbekalan yang cukup luar biasa. Ghanimah, jadi terbuai dengan ghanimahnya. Jadi ada dua penyebab itu. Jadi memang tidak taat kepada Rasul secara konsisten. Bahkan ada yang mau melalikan diri kan. Nah, itu. Yang kedua memang terbuai dengan dunia. Makanya taat kepada makanya ketika ada sahabat ditanya, bagaimana kita ini ittaqullah haqqa tuqatihi. Walaupun menurut sebagian ulama ayat ittaqullah haqqa tuqatihi itu ada yang dinasih dengan wattaqullah mastata'tum. Nah itu, bertakwalah kamu kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi ketika berbicara wattaqullah haqqa tuqatihi itu bahwa haqqa tuqatihi, jadi jangan pilih-pilih. Ketika kita mendapat perintah dari Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, konsisten, konsekuen itu Pak itunya. Yang kedua ya memang di dunia ini sampai ada pepatah hubud dunya ra'su kulli khoti'atin. Orang itu kalau sudah terbuai dengan dunia maka sumber dari segala kerusakan. Makanya Imam Ghazali untuk memperbaiki masyarakat yang rusak itu harus ada namanya tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa manusia dari ketergelinciran dan keterbuaian dengan dunia. Bukan anti dunia loh Pak. Nah, itu. Orang selalu menyalahkan kesalahan Imam Ghazali itu adalah membawa kehidupan seolah-olah dunia itu hanya untuk spiritualistik ya, padahal tidak seperti itu sebetulnya. Kalau bisa itu menempatkan dunia sebagai majro'atul. Nah, kalau kita enggak, sekarang ini kita dididik oleh publik, oleh era itu untuk mencari kepuasan. Contohnya, ibu-ibu saya tidak mengkritik. Contoh ibu-ibu kalau belanja diajak ke pasar dengan ke mall itu senang mana? Nah, senang mall itu kan. Beli baju yang bermerek dengan berbaju yang tidak bermerek senang mana? Bermerek kan itu. Bapak-bapak makan di Prima Rasa dan di IBC dengan makan di rumah atau makan di kaki lima, gengsinya lebih enak makan di KFC itu, McDonald itu, kemudian di IBC atau nah itu. Jadi ini Pak, saya herankan itu orang yang sudah, dan ternyata kalau orang sudah terbuai dan terjerumus kepada senang dunia, tidak dipikir dunia itu seadanya sudah cukup sampai ngerampok miliaran lagi. Padahal sebetulnya sak jengkal toh yang kita penuhi itu. Itu pun kalau mata kita tidak masih bisa berkedip, kepuasan kita hanya sejengkal. Atas sejengkal, yang bawah juga tidak lebih dari sejengkal, Ibu. Ya, itu pun kalau mata kita masih berkedip. Kalau tidak berkedip, ngantuk mawon sudah hilang semuanya itu.
Nopo malih kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jangan terbuai dengan tumpukan harta. Yang tidak numpuk hartanya, alhamdulillah Gusti Allah memberi kemurahan untuk tidak banyak mempertanggungjawabkan di akhirat. Yang punya kelebihan ya nopo tanggung jawab di akhiratnya supaya ringan, makanya disodakohkan. Maka ada tazkiyatun nafs dan ada tazkiyatul mal. Nah, prinsip yang diajarkan oleh Imam Ghazali ketika tazkiyatun nafs dan tazkiyatul mal seandainya dipraktekkan secara konsisten dalam kehidupan umat Islam, maka beragama kita insya Allah beragama yang sempurna. Maka kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali untuk memperbaiki masyarakat yang sudah bejat saat itu namanya Ihya Ulumuddin, menghidup-hidupkan kembali ilmu agama supaya manusia sadar beragama. Cuman berat diomong untuk zaman sekarang. Al-Fatihah. A'udzubillahi ya kana ya nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa min jami'il khairat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil taqina ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semua pangkutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.